Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senal Rafani, NPM 201505161 dari jurusan Teknik Geofisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos atau tunggal dan taeta jamak. Artinya adat istiadat, kebiasaan, kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Tadi saya sempat mencari beberapa referensi apa itu etika. Yang pertama yaitu ilmu tentang pembeda apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga yaitu nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Jadi, etika adalah suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang buruk, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Selanjutnya yaitu apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya, yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seseorang dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan ini dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima
yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial. Selanjutnya, yaitu etika Pancasila dalam studi kasus korupsi. Sebelum membahasnya lebih lanjut, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Yang pertama yaitu pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal yaitu adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat dengan penegakan hukum yang kuat baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum akan meminimalisir terjadinya korupsi. Yang kedua yaitu pendekatan internal. Pendekatan internal adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.